Kami percaya kepadamu. Kami percayakan semua janji-Mu. Terima kasih banyak Bapa pada pagi hari ini. Kami umat-Mu, kami datang beribadah kepadamu. Terima kasih banyak ya Tuhan. Hamba perkatakan tidak ada yang pulang seperti datang. Kami menikmati hadirat Tuhan. Kami mengalami kuasa Tuhan di dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di tempat ini ada pewahyuan. Di tempat ini kami mendengarkan firman Tuhan. Di tempat ini kami dikuatkan, diteguhkan. Di tempat ini kami mengalami mujizat keajaiban daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pengurapan-Mu bor atas hamba-Mu. Dan dalam kebebasan Roh Kudus, umat-Mu bisa duduk dengan tenang. Dan hamba-Mu bisa menyampaikan firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Kita bersyukur untuk hari yang baru, minggu yang pertama, bulan yang baru, bulan Juli yang sudah kita masuki. Mari kita membuka satu ayat firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 8 ayat 1. Kitab Keluaran pasal 8 ayat 1. Satu ayat firman Tuhan. Keluaran pasal 8 ayat 1. Yang sudah dapat katakan amin. Sama-sama membaca, ikut dengan saya 2, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ulang sama-sama lebih keras, 2, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Lebih keras lagi, sekali lagi kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memaksa Firaun supaya melepaskan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir dan pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Musa diutus oleh Tuhan untuk menghadap Firaun. Umur Musa pada waktu adalah 80 tahun. Harun 83 tahun. Mereka diutus menghadap Firaun, penguasa Mesir, untuk menyampaikan pesan Tuhan. Katakanlah kepadanya, katakan kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Kekuasaan Tuhan dinyatakan kepada Firaun. Mereka harus melepaskan orang Israel, umat Tuhan, supaya mereka pergi beribadah kepada Tuhan. Tuhan menulahi Mesir. Tulah datang kepada mereka. Tuhan menghukum Mesir supaya mereka membiarkan umat Tuhan supaya pergi beribadah kepada Tuhan. Siapa yang di tempat ini yang mengaku umat Tuhan? Angkat tangan. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan, oleh Musa kepada Firaun, juga firman Tuhan yang sama untuk kita pada pagi hari ini. Mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Mengapa kita harus pergi beribadah kepada Tuhan? Mari kita simak baik-baik ayat ini. Firman Tuhan berkata, biarkanlah umatku pergi supaya, beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan.
Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku, beribadah kepada Tuhan. Siapa yang mau supaya umat Tuhan beribadah kepada Tuhan? Firman Allah jelas. Beginilah firman Tuhan. Tuhan yang memerintahkan beribadah kepada Tuhan adalah perintah Tuhan, adalah kehendak Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara hadir di tempat ini untuk beribadah, itu berarti saudara menaati perintah Tuhan. Beribadah kepada Tuhan yang kedua adalah tanda, adalah bukti ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Karena Tuhan menghendaki supaya kita beribadah. Tuhan berfirman, beginilah firman Tuhan, kata Musa, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Beribadah adalah tanda ketaatan jemaat, ketaatan Bapak Ibu Saudara kepada perintah Tuhan. Yang berikut, yang ketiga, mengapa kita beribadah? Yang diminta Tuhan untuk beribadah siapa? Biarkanlah umatku, katakan umatku. Katakan umatku. Kita adalah umat Tuhan. Dan Tuhan menghendaki supaya kita beribadah kepadanya. Kita beribadah karena kita adalah umat Tuhan. Kita adalah kawanan domba gembalanya. Firman Allah berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Firman Allah berkata, jika kamu sungguh-sungguh beribadah kepadaku, aku akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Firman Allah berkata, aku akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah kepadaku dan orang yang tidak beribadah kepadaku. Kita umat Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, dan kita dibedakan dengan orang lain. Ada amin? Yang berikut, yang keempat, mengapa kita beribadah kepada Tuhan? Firman Allah berkata, biarkanlah umatku pergi. Pergi untuk beribadah berarti mereka harus meninggalkan Mesir. Tinggalkan perbudakan di Mesir untuk pergi beribadah. Beribadah adalah tandanya kita meninggalkan hidup yang lama. Beribadah artinya kita meninggalkan kuasa setan, kuasa dosa. Selama di Mesir mereka dijajah, mereka diperbudak. Tapi Tuhan memerintahkan kepada Firaun, engkau harus biarkan umat untuk pergi. Mereka harus pergi, harus tinggalkan Mesir. Kita beribadah kepada Tuhan artinya kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Dan kita datang, mendekat, menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita beribadah kepadanya. Ada amin? Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita beribadah? Yang pertama, itu perintah Tuhan, itu kehendak Tuhan. Amin. Yang kedua, tanda ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Coba lihat dulu wajah kiri kanan. Ini orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan. Amin. Hari ini kita beribadah, tanda ketaatan kita kepada Tuhan. Kita lebih taat kepada firman Allah dari kepada si corona itu. Saya kalau berdoa, saya tidak bilang saya usir virus corona, saya usir penyakit corona. Saya usir roh corona. Saya perkatakan di balik corona itu ada roh jahat. Itu bukan dari Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan di atas semuanya. Corona mau
supaya tidak beribadah kepada Tuhan. Apakah setan berhasil? Tidak bisa. Saya bertemu dengan seorang yang katakan, Pak Pendeta, suamiku tidak pernah ke gereja. Tapi hari ini Pak, hari-hari ini, dia selalu bersama dengan keluarga. Kami duduk dan dengarkan firman Tuhan lewat live streaming. Firman Allah menembusi dinding-dinding. Diberitakan termasuk hari ini juga. Saudara bisa dengar lagi firman Tuhan ini. Bisa share kepada orang lain. Karena hari ini kita bisa live streaming. Kita bisa share firman Allah melalui Facebook, melalui YouTube, melalui Instagram. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ya dan amin. Yang ketiga, mengapa kita beribadah kepada Tuhan? Karena kita umat Tuhan. Umat Tuhan beribadah kepada Tuhan. Kita adalah kawanan domba gembalanya. Dan sebagai bukti tanda bahwa kita telah dilepaskan dari hidup kita yang lama. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ketika Musa menghadap Firaun, menyampaikan pesan firman Tuhan, tapi Firaun mengeraskan hatinya, sehingga Tuhan menulahi mereka. Akhirnya Firaun mau mengizinkan mereka. Oke, kalian boleh pergi. Tapi kata Firaun apa? Kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan ini. Pasal yang ke-9. Pasal yang ke-8 ayat 23. Ayat 23. Sebab aku akan mengadakan, saudara saya ulangi. Oke. Pasal yang ke-8 ayat yang ke-25. Saya ulangi ayat 25. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Di mana? Di Mesir. Kalian boleh persembahkan korban, tapi jangan tinggalkan Mesir. Kalian boleh beribadah, tapi di sini di Mesir. Artinya apa? Kalian boleh beribadah, tapi hidupmu yang lama jangan ditinggalin. Tak tahu. Istrimu kan tak tahu. Anak-anakmu kan tak tahu. Jangan tinggalkan hidup yang lama. Boleh beribadah, boleh menyanyi memuji Tuhan. Tapi bohong sedikit-sedikit tak apa-apa. Itu bohong, itu hidup yang lama atau hidup yang baru? Memang Bapak itu luar biasa. Dia suka bohong, saya tahu. Tapi hari ini dia hidupnya jujurnya bukan main. Itu berarti dia sudah apa? Tinggalkan hidup yang lama. Bapak itu memang bohong, tapi hari ini sehari-hari masih juga bohong juga. Tapi puji Tuhan, di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Amin. Iya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-28. Lalu kata Firaun, baik, lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya jangan kamu pergi terlalu jauh. Boleh pergi tapi jangan terlalu jauh. Boleh jangan terlalu jauh. Boleh tapi jangan terlalu sungguh-sungguh lah. Masa selalu baca Alkitab? Masa selalu berdoa? Jangan sungguh-sungguh. Seminggu sekali ke gereja cukup. Masa pergi lagi hari Selasa untuk doa? Puji Tuhan, di sini tidak ada. Semua di tempat ini semua sungguh-sungguh. Amin. Jangan pergi terlalu, boleh pergi tapi jangan terlalu jauh. Jangan sungguh-sungguh. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pesan firman Tuhan pada pagi hari yang pertama ialah kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Katakan beribadah dengan sungguh-sungguh. Katakan beribadah dengan sungguh-sungguh. Amin. Saya berharap semua kita simak firman Tuhan sungguh-sungguh, ya.
wajah kiri kanan. Wah, ini semua wajah yang sungguh-sungguh kelihatan. Amin. Semua bisa lihat ke depan. Ini semua wajah yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Sungguh-sungguh melayani. Amin. Yang berikut, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita perhatikan pasal 10 ayat 10. Pasal 10 ayat yang ke-10. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi. Jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu, lihatlah jahat maksudmu. Artinya apa itu? Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat jahat maksudmu. Nah, supaya mengerti ayat yang berikut ayat 11. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki dan beribadah kepada Tuhan. Sebab itu yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Musa, dari depan Firaun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan ya dan amin. Artinya begini, kalian boleh pergi membiarkan anak-anak. Enggak bisa, hanya laki-laki yang boleh pergi. Istri, anak-anak harus tinggal. Artinya, jangan semua keluarga pergi beribadah. Udah cukup papa lah yang pergi, cukup mama lah yang pergi, atau mama yang pergi dan papa, cukup anak-anak saja yang pergi. Jahat, kata Firaun, jahat rancangan kalian itu. Masa kalian pergi semua untuk beribadah? Boleh hanya laki-laki saja, istri anak-anak tinggal. Kalau sekarang ini ada yang berkata cukup istri yang pergi, papa tinggal. Wow, puji Tuhan. Hari ini kita masih harus beribadah sama-sama anak-anak. Siapa yang datang? Orang tua dan anak-anak angkat tangan. Wow, puji Tuhan. Tepuk tangan yang meriah. Setan tidak mau kalau satu keluarga semua datang beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu yang kedua, kita harus beribadah bersama dengan keluarga. Ulang sama-sama 2, 2, 3. Kita harus beribadah bersama dengan keluarga. Ulang sekali lagi 2, 2, 3. Kita harus beribadah bersama dengan keluarga. Yang berikut yang ketiga. Pasal 10 ayat 24 dan 25. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Kalian boleh pergi beribadah. Hanya apa? Itu kambing domba dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut bersama kamu. Oke, boleh. Keluarga boleh pergi. Mama, papa, anak-anak boleh pergi. Tapi yang satu ini jangan. Apa itu? Kambing domba. Jangan dibawa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ayat yang ke-25. Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Amin. Artinya apa? Kita harus beribadah kepada Tuhan. Ya, yang ketiga, membawa korban persembahan. Ulang sama-sama 2, 3. Membawa korban persembahan. Ulang sekali 2, 3. Membawa korban persembahan. Si Firaun bilang begini, boleh mama papa dengan
Tapi itu korban persembahan, gak usah dibawa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di tempat ini kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan kamu menghadap Tuhan dengan tangan yang hampa. Kita harus membawa sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Saya percaya tentu pertama-tama itu hati kita. Hati yang rindu untuk menyembah Tuhan. Di firman Tuhan katakan, bukan hanya keluarga, suami, istri, anak, tapi juga korban. Firaun tidak suka, setan tidak suka. Uang kita juga dipersembahkan kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Saya rindu supaya semua jemaat di tempat ini jangan jadi orang yang selalu ingin untuk diberi, tapi jadilah orang yang suka untuk memberi. Amin. Ulang sama-sama 2, 2, 3. Jangan jadi orang yang selalu ingin untuk diberi, tapi jadilah orang yang suka untuk memberi. Bisa semua lihat kepada saya? Berikan dulu senyum kiri kanan. Apa yang Anda dapatkan? Juga senyum kan? Berilah, kamu akan diberi. Ya, saudaraku, mari semua bangkit berdiri. Lihat dulu kiri kanan, katakan hai. Bilang senang bertemu pagi ini. Saya senang bertemu hari ini. Wow. Ya. Saudaraku, berikan dulu. Katakan dulu hai. Hai. Sama suami bilang sama istrinya, mama kelihatan cantik sekali pagi hari ini. Wah. Kelihatan kok orang yang luar biasa, amin. Serahkan dikasih oleh Tuhan. Ya. Mari kita belajar untuk setia dengan Tuhan. Firman Tuhan, ya dan amin, adalah kehendak Tuhan supaya kita beribadah, amin. Beribadahlah tanda ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Beribadah karena kita adalah umat Tuhan. Beribadah karena kita adalah lepaskan, dibebaskan dari hidup yang lama, dari kuasa dosa, dari kuasa setan, dan kita menghampiri hadirat untuk beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita beribadah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Tinggalkan Mesir itu, tinggalkan hidup yang lama itu. Firaun berkata, nggak apa-apa boleh beribadah, tapi tinggal di sini. Jangan tinggalkan Mesir. Bapak Ibu, tinggalkan hidup yang lama itu. Tinggalkan itu. Tinggalkan Mesir itu. Ketika Firaun bilang, jangan terlalu jauh. Oh, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Setan bilang begini, boleh, tapi jangan sungguh-sungguh. Hari ini, dengarkan pesan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Kita harus beribadah dengan keluarga kita. Kita harus beribadah sungguh-sungguh. Kita juga harus membawa korban persembahan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita membawa korban. Tidak hanya hati kita, tapi juga persembahan kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Persembahan kita merupakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk bulan-bulan yang sudah kita lalui, kita lewati. Mari kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini, menghadap hadirat Tuhan. Kita semua dalam sikap doa. Kita dalam sikap doa seperti dikasih oleh Tuhan. Bapak, terima kasih banyak Bapak. Kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang memanggil kami supaya kami umat Tuhan datang kepada Tuhan, menghampiri hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya anak domba Allah.
sikap doa, arahkan mata kepada Tuhan. Kau ku sembah, kau ku sembah. Berapa banyak di antara kita yang berkata, Tuhan ini aku mau perbaharui komitmenku, aku mau beribadah kepada Tuhan, aku dan keluargaku mau beribadah kepada Tuhan, aku datang kepada Tuhan, aku datang mempersembahkan hatiku, hidupku kepada Tuhan, bahkan korban persembahan pun aku bawa kepada Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapa Surgawi, kami mengangkat tangan kami di hadapan hadirat. Kami mau mendedikasikan hidup kami, keluarga kami, bahkan semua harta milik yang Engkau sediakan bagi kami ya Bapa.